Doshemu. Atas nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Shalom Aleichem bersama manusia. Selamat siang saudara sekalian. Dan saya ucapkan selamat datang untuk yang baru pertama kali datang, istrinya Pak Andrea. Yang mana? Oh, selamat datang ya. Namanya siapa? Elwi. Elwi, selamat datang. Baik. Saudara, menurut penanggalan gereja, yaitu penanggalan Julian, penanggalan lama, ini baru tanggal 14 September. Tanggalan yang kita pakai ini adalah tanggalan baru, tanggalan yang dibikin oleh Paus Gregorius dari Roma, yang memerintahkan seorang ahli astronomi namanya Aulisius, karena dikira tanggalan Julian ini kurang tepat, kata beliau. Dan ternyata setelah tanggal Gregorian itu dibuat, hari lahir Kristus menurut tanggal Gregorian itu 4 tahun lebih tua. Jadi sama nggak tepatnya juga. Tapi bukan itu masalahnya, saya hanya menjelaskan saja. Jadi tanggalan umumnya kita pakai namanya tanggalan Gregorian. Kalau tanggalan gereja sebelum itu, itulah tanggalan Julian yang merupakan tanggalan gereja di gereja ortodoks. Sebentar, saya mau ambil Romo Yakobus. Ya. Tolong ambilkan buku kuning di bawah itu, buku doa kuning di bawah ya. Ini ya. Iya. Mengapa saya ceritakan ini? Karena pada tanggal ini, tanggal 27 menurut tanggalan Gregorian, yang tanggal 14 menurut tanggal 10, jadi 13 hari lebih awal kalau tanggalan Gregorian, tanggalan Julian, ya. Ini kita sedang merayakan pengangkatan salib. Di dalam gereja ortodoks, teologi itu terkait dengan ibadah. Bukan teori di dalam buku yang besar, bukan. Makanya kalau gereja ortodoks tidak punya buku seperti tulisan Santo Thomas Aquinas di gereja barat, Summa Theologia, ya, yang merupakan pemikiran teologi yang akhirnya menjadi landasan untuk berteologi juga di dalam gereja barat. Atau dalam Protestan, kita tidak punya Institute of Christian Religion seperti Calvin, yang itu akan menjadi fondasi di dalam teologi mereka. Gereja ortodoks berteologi melalui ibadahnya, melalui perayaan-perayaannya. Oleh karena itu, kalau kita mau mengerti ajaran gereja ortodoks, kita tidak bisa cari buku tebal itu dari siapa, tidak ada. Ya ada sana sini oleh para bapak gereja, tapi dalam lengkap utuh secara filsafat tidak ada. Coba kita baca Titus 1 ayat 1. Titus 1 ayat 1. Titus 1 ayat 1. Tolong bacakan. Dari Paulus, hamba Allah dan Rasul Yesus Kristus, untuk memelihara iman orang-orang pilihan Allah dan pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Pengetahuan akan kebenaran seperti yang nampak dalam ibadah kita. Jadi pengetahuan yang benar itu nampaknya di mana? Dalam ibadah. Itulah sebabnya saudara akan kecewa kalau datang gereja ortodoks cari buku yang tebal kayak institutnya Calvin, kayak Summa Theologinya Thomas Aquinas, sudah ada. Kalau ingin mengetahui iman ortodoks, datanglah ikut ibadahnya baru tahu. Nah, hari ini kita merayakan perayaan pengangkatan salib. Di dalam gereja ortodoks ada 3 perayaan penting mengenai salib, dan kalau mau tahu harus ikut itu 3 itu. Hari ini tanggal 27 September menurut kalender baru. Terus
pada waktu pekan sengsara Kristus, masa puasa Cetmodasa? Apa? Salib, Minggu Salib. Yang ketiga, Jumat Agung. Ya. Jadi kalau mengetahui teologi tentang salib dalam gereja ortodoks, datanglah pada 3 perayaan ini. Perayaan pengangkatan salib, perayaan pada waktu masa puasa, Prapaskah, yaitu perayaan Minggu Salib, minggu yang berapa itu? Kedua ya. Kedua ya. Dan perayaan Jumat Agung. Nah, di mana kita mengetahuinya? Ada bukunya, ada kidungnya sendiri. Ini ada kidungnya sendiri, tulis dalam buku dalam gereja ortodoks. Perayaan-perayaan itu terkait dengan misteri Kristus. Ada beberapa perayaan. Coba saya bacakan, saudara ya. Makanya saya ambil buku ini. Nah, perayaan-perayaan yang ada dilakukan dalam gereja ortodoks adalah pertama Paskah. Nah, Paskahnya Kristen itu beda dengan Paskahnya Yahudi. Kalau Paskahnya Yahudi itu memperingati mereka mau keluar dari Mesir, ya, yang di sebelah adalah kambing, anak domba Paskah. Kalau kita enggak, itu digenapi dalam Kristus. Maka dari zaman purba, gereja Rasulia ini sudah punya cara merayakan Paskah itu yang bukan Paskah Yahudi, tapi Paskah Kristen. Coba kita baca 1 Korintus 5 ayat 7. Kalau bacakan 1 Korintus 5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu, supaya kamu menjadi adonan yang baru, sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus. Ya. Anak domba Paskah kita juga telah disembelih, yaitu Kristus, bukan domba biasa. Hari raya tanpa raginya itu bukan tidak makan ragi, makan roti tidak beragi seperti orang Yahudi, tidak. Tetapi buanglah ragi lama, dosa dan lain-lain itu, ya toh? Nah, jadi kalau begitu, sebagaimana bangsa Israel itu memahami imannya melalui perayaan-perayaan yang ditetapkan oleh Allah dalam Imamat 23. Coba lihat, bisa. Ditetapkan oleh Allah Imamat 23. Kita lihat ada berapa perayaan di sana, ya. Kita baca Imamat 23. Di situ ditetapkan oleh Allah tanggalnya, harinya, jamnya, ya toh. Kita baca di sana perayaan, ya nggak usah semua dibaca ya. Nah, pertama perayaan mingguan, yaitu Sabat, tanggal 3. Tanggal 3. Ayat 3, maaf. Imamat 23 ayat 3, terus. Tolong baca. 6 hari lamanya boleh dilakukan pekerjaan, tetapi pada hari yang ke-7 haruslah ada Sabat, hari perhentian penuh, yakni hari pertemuan kudus. Jadi itu perayaan mingguan, itu Sabat. Perayaan tahunan, ayat 5. Dalam bulan yang pertama, pada tanggal 14 bulan itu, pada waktu senja, ada Paskah bagi Tuhan. Paskah, ya, ada perayaan Paskah. Terus ayat 6. Dan pada hari yang ke-15 bulan itu ada hari raya roti tidak beragi, ya. Terus ada berapa sudah? Ada 3. Kita baca lagi ayat 14. Sampai pada ayat 14 ayat 10. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu sampai ke negeri yang akan kuberikan kepadamu dan kamu menuai hasilnya, maka kamu harus membawa seberkas hasil pertama dari penuaianmu.
Itulah yang disebut hari raya buah bungaran, hari raya 7 minggu. 7 kali 7 ada berapa? Dirayakan esok paginya ada berapa? 50. Kata 50 itu dalam bahasa Yunani Pentakosta. Dalam bahasa Ibraninya Shavuot. 7 kali itu 7. Nah ini akhirnya menjadi perayaan apa? Turunnya Roh Kudus. Karena akhirnya berkembangnya dalam pemikiran orang Yahudi itu menjadi perayaan turunnya Taurat. Ya kalau orang Islam ada nuzulul Quran itu, ini ada nuzulul Taurat gitu ya. Turunnya Taurat. Akhirnya di dalam perjanjian baru ternyata hari perayaan turunnya Taurat itu digenapi dengan turunnya Roh Kudus. Dan pada hari itu adalah pertama kali bangsa-bangsa lain datang ke gereja. Cuma berapa? 3.000 jiwa. Itulah tuaian yang pertama. Ya. Lalu ada apa lagi? Itu yang 50 coba kita lihat. Kita baca ayat 16. Ayat 15, 16. Baca. Imam 50, 32, 3, 15, 16. Kemudian kamu harus menghitung, mulai dari hari sesudah Sabat itu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu. Sampai pada hari sesudah Sabat yang ke-7, kamu harus hitung 50 hari. 50 hari kan? Makanya ada kata Pentakosta. Dan seterusnya. Nanti ada hari-hari raya Pondok Daun. Ya, jadi mereka membuat rumah-rumahan di luar, diberi diberi hiasan-hiasan, daun-daun untuk memperingati ketika mereka berada di padang belantara 40 tahun tinggal di daun-daun, di pondok-pondok. Nah itu loh saudara. Jadi cara orang Israel menghayati iman mereka yang bersejarah dalam pengalaman sejarah mereka adalah perayaan-perayaan ini. Nah kita menjadi umat itu bukan dikeluarkan dari Mesir. Jadi pengalaman keluaran kita dikeluarkan itu bukan dikeluarkan dari jajahan Fir'aun. Kita dikeluarkan dari jajahan iblis, dari tekanan dosa, dan dari kematian sebagian bangsa Israel mau dibunuh oleh malaikat maut. Dengan jalan apa? Dengan jalan Kristus mati, disalibkan, dan bangkit dari mati. Maka yang menjadi perayaan kita sebagai orang Kristen adalah berkisar sekitar peristiwa Yesus. Oleh karena itu adalah aneh sekarang, mungkin karena orang sudah tidak tahu sejarah ya, tidak tahu bagaimana itu dihayati. Ada orang Kristen ikut merayakan hari raya Pondok Daun. Lu ada apa? Emangnya kamu ikut keluyuran di 40 tahun di padang belantara? Itu kan dirayakan kan? Kan sekarang banyak gereja itu latah-latah gitu. Itu perayaan-perayaan itu terkait dengan sejarah Israel dan teologinya Israel, dan itu terkait dengan Bait Allah. Sebab perayaan ini merupakan satu kesatuan, dan 3 kali setahun orang Israel harus merayakan perayaan itu. Salah satunya, coba kita baca dalam Keluaran. Keluaran pasal yang ke-23. Ini saya jelaskan mengapa sih orang Ortodoks banyak perayaannya. Ya karena semangat kita masih semangat kitab suci. Semangat kita masih mengikuti asli seperti apa yang dikatakan oleh kitab suci. Dari zaman perjanjian lama terus dilanjutkan, hanya penggenapannya di dalam Kristus sekarang gitu ya. Coba kita baca Keluaran pasal 23. Di dalam Keluaran pasal yang ke-23 kita baca ayat 14 sampai 17. Tolong bacakan. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. 3 kali setahun haruslah engkau mengadakan perayaan bagiku. Kata perayaan ini dalam bahasa Ibrani adalah hag. Menjadi bahasa Arab, hajj. Orang Israel 3 tahun sekali mengadakan hajj. Kemana? Ke Bait Allah.
jadi naik haji, ya naik kenapa? Karena memang tempatnya di atas, di Gunung Sion. Tapi kalau Mekah kan nggak naik, itu di lembah kok. Nggak tahu kok jadi naik. Maka ini kelihatan sumbernya dari mana kata-kata naik haji ini. Kalau orang di dalam kitab ya memang mereka naik, karena mereka naik ke Gunung Sion, tempatnya di atas gitu loh, di Yerusalem sana. Melakukan hag, kalau bahasa banyaknya hagigah, gitu, kalau bahasa Ibraninya. Tapi menjadi bahasa Arab hajj, artinya perayaan atau ziarah. Terus yang 8, kita baca 19. Yang terbaik dari buah bungaran asli. Bahkan ada Keluaran 23 ayat 15. Hari raya roti tidak beragi haruslah kau pelihara. 7 hari lamanya engkau harus makan roti yang tidak beragi, seperti yang telah kuperintahkan kepadamu pada waktu yang ditetapkan dalam bulan Abib. Sebab dalam bulan itulah engkau keluar dari Mesir. Tapi janganlah orang menghadap ke hadiratku dengan tangan hampa. Ya, menghadap ke hadiratku di mana? Di Bait Allah. Jadi perayaan roti tidak beragi ini harus dirayakan di Bait Allah. Perayaan apa lagi? 16. Kau peliharalah juga hari raya menuai, yakni menuai buah bungaran dari hasil usaha. Ini hari raya apa ini? Pantekosta. Makanya di Kisah Rasul 2, mengapa banyak orang di Yerusalem pada hari Pantekosta? Karena memang perintahnya mereka sedang naik haji. Naik haji merayakan Pantekosta, merayakan hari raya buah bungaran, hari menuai yang pertama. Terus ayat selanjutnya, Ayat 17. 3 kali setahun semua orangmu yang laki-laki harus menghadap ke hadirat Tuhan. maksudnya naik ke Yerusalem 3 kali setahun. Berarti perayaan-perayaan yang di dalam Imamat 23 itu terkait dengan ibadah di Yerusalem. Dan ibadah di Yerusalem itu terkait dengan keimaman. Dan keimamannya adalah keimaman Harun. Sekarang kita berada di bawah keimaman siapa? Melkisedek. Imam kita bukan Imam Harun lagi. Makanya kita tidak lagi merayakan perayaan model ini, karena ini terkait dengan keimaman Harun. Sebab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-12 mengatakan, Ibrani 11 ayat 12, 7 ayat 12, maaf. Ibrani 7 ayat 12 mengatakan, sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. nah, jika imamat berubah dari apa? Dari Harun ke Melkisedek. Makanya orang-orang yang merayakan Rosh Hashanah, orang Kristen merayakan Rosh Hashanah, orang Kristen merayakan Hari Raya Pondok Daun, itu orang latah, nggak ngerti kitab suci. Sebab perayaan-perayaan itu terkait dengan di dalam Imamat 23, itu terkait dengan Bait Allah, itu terkait dengan keimaman, terkait dengan hukum Taurat. Kita bukan di bawah itu lagi. Makanya dikatakan di dalam Kolose pasal 2 ayatnya yang ke-16. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman atau mengenai hari raya, Hari raya. Jangan hukum kan, terus bulan baru ataupun hari Sabat. bulan baru ataupun hari Sabat, terus Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. jadi itu bayangan, wujudnya adalah Kristus. Kita sudah ketemu wujudnya belum? Kita sebagai orang Kristen ketemu wujudnya belum? Sudah. Jadi yang kita rayakan bayangannya atau wujudnya? Wujudnya Kristus. Maka perayaan itu bukan perayaan bayangan, perayaan wujud. Dengan demikian Kristus memang tidak meniadakan Taurat. Taurat tetap dipelihara, tapi wujudnya itu dalam penggenapannya. Oleh karena itu kita masih seperti di dalam Taurat, yaitu kita merayakan perayaan-perayaan, tapi isinya bukan sejarahnya Israel. Isinya adalah sejarah yang menyangkut Yesus.
Makanya kita punya perayaan sendiri, kita tidak lata-lata ikut-ikut perayaan di sana. Ini kan orang tidak tahu ya. Apa perayaan? Yang utama adalah Paskah. Di mana pada Paskah ini adalah penggenapan dari Paskahnya Israel, tapi sekaligus penggenapan dari perayaan Hari Raya Pendamaian. Di mana sekali setahun orang Israel memperbesar korban, sekali setahun mereka disucikan. Kita disucikan bukan oleh kambing, bukan oleh domba, bukan oleh sapi. Kita disucikan oleh pengorbanan Kristus di atas salib. Maka Paskah itu merupakan penggenapan dari Paskahnya Yahudi, pengeluaran dari Firaun, perbudakan dan kematian kita juga. Dikeluarkan dari iblis, perbudakan dosa dan kematian. Itu penggenapannya Paskah kita. Nah itu sekaligus juga merupakan hari raya penggenapan hari raya apa? Hari raya pendamaian yang tertulis di dalam Imamat 16. Makanya pada hari itu kita dipersiapkan 40 hari ya berpuasa. Ini masanya bertobat, masanya kita mengkoreksi diri, mawas diri. Itu ya. Hanya kalau orang Israel pada hari raya pendamaian puasanya cuma 1 hari. Dalam kitab Imamat 16 itu kita puasanya 40 hari karena mengikuti 40 harinya Nabi Musa, 40 harinya Yesus berpuasa. Jelas ini ya. Nah, apalagi perayaan yang ada? Kita di samping perayaan Paskah ini, lalu ada perayaan-perayaan yang sekitar hidupnya Yesus. Sebagaimana perayaan orang Yahudi tadi, perayaan Israel tadi dalam Imamat itu, sekitar sejarahnya Israel. Ya, apalagi? Ada 12 perayaan besar, yaitu tanggal September 8, berarti kalau bulan, ya inilah, ini menggunakan tanggal baru ya, hitung sendiri. Itu adalah kelahiran Theotokos, kelahiran bundanya Yesus. Ya, karena Yesus tidak akan lahir kalau ibunya tidak lahir, gitu. Makanya sekitar Yesus dirayakan kelahiran Bunda Maria. Ya, sekarang ini tanggal 27 September atau tanggal lama tanggal 24 September 13 September itu pengangkatan salib. Oh enggak, ini memang ini penanggal lama yang digunakan. Lalu enggak, tanggalan baru di sini. Lalu November 21 kalau tanggalan baru itu penyerahan Bunda Maria ke Bait Allah pada waktu bayi. Tanggal 25 Desember kalau tanggalan baru adalah Natal. Tanggal 6 Januari itu pembaptisan Yesus. Tanggal 2 Februari penanggalan baru penyerahan Yesus waktu bayi di Bait Allah. Tanggal 20 Maret itu pemberitaan tentang kelahiran Yesus oleh malaikat Gabriel kepada Bunda Maria. Baru ini perayaan-perayaan yang sekitar Paskah. Minggu sebelum Paskah, Minggu Palem. Nah, Minggu Palem itu Yesus dilulukan dengan daun palem. Padahal daun palem itu akan digunakan pada waktu akhir zaman ketika manusia yang diselamatkan mengelulukan Kristus sebagai Raja. Coba baca Wahyu 7 ayat 8. Mengajarkan Wahyu 7 ayat 8. Dari suku Zebulon 12.000. Ayat 9. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan Anak Domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem. Nah, memegang daun-daun palem di sana lambang untuk persatuan dengan Kristus. Dan hari raya Pondok Daun itu adalah bayang-bayang tentang akhir zaman ini. Kristus sebagai raja ya, waktu Yesus masuk ke Yerusalem dinyatakan sebagai raja, maka kita membawa daun palem. Maka
Minggu Palem itu penggenapan dari Hari Raya Pondok Daun. Makanya gereja kita hias dengan bunga-bungaan, dengan daun-daun dan macam-macam, karena itu penggenapan dari Hari Raya Pondok Daun. Ada apa ikut-ikut Pondok Daunnya orang Yahudi? Orang kita bukan orang Yahudi. Imam kita aja bukan Harun, ya toh? Imam kita adalah Melkisedek. Lah ini kalau kita tidak mengerti teologi artinya apa? Tambal sulam teologinya itu mah. Ya kalau mau ngikuti Hari Raya Pondok Daunnya orang Yahudi itu kan agama lain. Kenapa nggak ikuti Idul Adha di Mekah sana? Sama-sama perayaan agama lain. Nah ini bahayanya Kristen modern ini, yang tidak tahu sejarah. Karena merasa bahwa gereja tanpa perayaan gimana sih, akhirnya diambil gitu aja tanpa tahu maknanya. Ikut-ikutan orang Yahudi punya Hari Raya Pondok Daun, wah umatnya dibuang ke Yerusalem sana, ikut perayaan Pondok Daun. Aneh kan akhirnya. Nah sekarang ini kenapa sih kok perayaan salib ini dirayakan? Ya, salib itu merupakan inti pemberitaan Kristus tanpa salib itu Kristus yang tidak menyelamatkan. Makanya kita tidak bisa percaya Yesus bukan, tapi kalau itu bukan Yesus yang disalibkan. Dan itulah isi bacaan kita hari ini dari epistol. Coba kita baca. Keluaran 1 Korintus pasal yang ke-1 ayat 18. 1 Korintus pasal 1 ayat 18. Kita tidak bahas semua ya perayaannya karena bukan itu maksudnya. Jadi ada beberapa perayaan lagi di dalam perjanjian lama itu ya. Baca aja di rumah nanti ya. Kita tidak mau, sekarang kita mau membahas kenapa sih kita merayakan salib sebagai perayaan gitu loh. Itu hanya sebagai pembukaan saja, sebagai landasan ya. Kita baca 1 Korintus pasal yang ke-1 ayatnya yang ke-18 sampai 24. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Nah, sebentar saya jelaskan. Tanggal 14 September ya, penanggalan baru yang akhirnya jatuhnya menjadi penanggalan paling lama ya, jatuhnya di penanggalan baru jadi tanggal 27 ini. Kita memperingati salib dalam dua peristiwa. Peristiwa pertama adalah ketika Kaisar Konstantinus bertobat. Dan pada saat itu kota Yerusalem pada tahun 70 sudah digempur oleh Jenderal Titus. Bait Allah diratakan dengan tanah, kota Yerusalem dijadikan kota penyembahan berhala. Tempat bait Allah itu diganti untuk penyembahan dewa-dewa Yunani Romawi. Dan kota Yerusalem sendiri diganti namanya dari Yerusalem menjadi Aelia Capitolina. Itu namanya. Ini dijadikan kota yang sama sekali tidak ada kaitannya dengan kebenaran, menjadi kota penyembahan berhala. Sampai akhirnya bertobatnya Kaisar Konstantinus tahun 312. Nah, Kaisar Konstantinus merasa ini iman Kristen itu kan datangnya dari Yerusalem. Kita harus cari sumbernya gitu. Akhirnya budanya Ibu Suri Helena, memang dia juga orang Sales. Dia memang sudah Kristen sebelum Konstantinus jadi Kristen. Dia ingin mengetahui di mana tempat aslinya salibnya Tuhan Yesus itu. Maka dengan rombongannya para prajurit datanglah dia ke Yerusalem. Dicari tempatnya, itu ada bukit gitu ya. Tapi ditumbuhi oleh pohon-pohonan yang dia tidak pernah tahu. Itulah pohon kemangi. Makanya kita diperingati, makanya kita pakai pohon kemangi itu. Di situ penuh dengan pohon kemangi. Dia tidak pernah lihat baunya apa enak gitu loh. Karena yang menemukan ini ibunya raja, maka pohon ini, rumput ini akhirnya diberi dengan nama
raja, Vasiliko. Vasiliko itu raja. Sehingga menjadi bahasa Inggris Basil. Kalau di Jawa sana ada bentuk yang basil bukan ini, ya bukan kemangi, yang agak tebal punya. Daunnya agak tebal. Itu namanya klampes, daun klampes. Kalau kemangi agak tipis, ada yang agak tebal, itu namanya klampes. Nah itulah dalam bahasa Yunani namanya Vasiliko karena ditemukan oleh ibunya raja. Kata basil itu adalah raja. Ya, namanya di Yunani itu daun Vasiliko, daun basil. Ada bahasa Inggris menjadi daun basil. Dan dia perintahkan prajuritnya, Ratu Helena ini, Ibu Sur Helena, bersihin dong ini. Setelah dibersihkan itu rumput-rumput itu daun basil, daun kemangi di situ, kelihatan ada salib gitu loh. Loh ini apa ini? Terpendam di situ. Kok ada 3? Wah ini pasti salibnya Tuhan Yesus gitu loh, dengan 2 pencuri. Tapi kan dia tidak yakin. Yang benar yang mana? Akhirnya ada seorang wanita sedang sakit disuruh datang ke situ. Disuruh pegang salib-salib itu. Ternyata ketika dia pegang salah satu dari salib itu, dia sembuh dari sakitnya. Oh ini salib yang punya kuasa, ini salib yang dipakai oleh Tuhan Yesus. Akhirnya kebetulan waktu itu ada orang sedang menggotong orang mati. Ya, menggotong orang mati lewat di situ. Diperintahkan orang matinya taruh di salib situ. Akhirnya orang matinya ditaruh di salib, orang itu hidup lagi. Itulah sebabnya salibnya diberi nama salib pemberi hidup. Salib yang memberi hidup. Kan istilahnya gitu. Karena ada sejarah ini. Dari sini akhirnya salib itu diangkat. Wah, disambut oleh orang-orang Kristen di Yerusalem situ dengan semarak. Dan itu awal mulanya peringatan itu, yang tetap kita lakukan sampai sekarang. Itu akhirnya salibnya ditaruh di gereja di Yerusalem, disimpan oleh kepatriarkan Yerusalem waktu itu. Nah, pada tahun 614, ini tahun 326 ya. Pada tahun 614 ada peperangan antara kerajaan Persia dengan kerajaan Bizantium, di mana Raja Khosrow, namanya Raja Khosrow, itu merampas salib itu dibawa ke Syria, ke Persia. Nah, orang Kristen marah, simbolnya diambil. Akhirnya dipimpin oleh Kaisar Heraklius, menyerbu ke Persia, mengalahkan Raja Persia, salib itu diambil, dibawa pulang lagi. Jadi 2 hal ini menjadi sumber asal mula perayaan salib ini. Dan kalau salib yang satunya, apa tadi? Ini jadikan satu, kedua persen jadikan satu dari perayaan kita sekarang ini. Kalau salib yang Jumat Agung ya memang itu peristiwa penyaliban Yesus. Jelas ini ya. Nah jadi sudah tahu sejarahnya, ini bukan karang-karangan, ini terjadi karena ada peristiwa sejarah, di mana salib itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam Injil itu sendiri. Maka dikatakan, kembali kepada bacaan kita. Jadi tahu sejarahnya ini ya. Kita baca 1 Korintus 18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan. Makanya banyak orang nolak salib. Itu bodoh. Orang kriminal mati dihukum salib kok dipuja, kalau bukan orang bodoh. Orang mati kok dipuja, kalau orang bukan orang bodoh, orang apa ini? Makanya di zaman dulu itu ada grafiti, apa itu sih? Gambar-gambar di tembok gitu loh. Ya. Ada gambar orang disalib tapi kepalanya kepala kuda. Terus ada anak kecil nyembah, siapa namanya? Si Anu sedang menyembah dewanya. Maksudnya dia kayak orang Kristen itu. Orang Kristen nyembah Kristusnya digambarkan seperti kepala kuda, itu ada grafitinya ya, di Katakombe Roma. Jadi ejaan terhadap salib itu dari dulu, kan orang ngerti. Ya, masa orang ini kan Yesus dianggap kriminal kan, melawan raja kan, akhirnya dihukum mati. Wah, disembah, dipuja-puja. Ini kalau orang bukan orang bodoh, gitu kan? Ya sampai sekarang gitu kan, dianggap kebodohan, ditolak penyaliban itu. Ya.
Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Nah ini, mereka yang akan binasa itu mereka yang pikirannya digelapkan, yang tidak mengerti hikmat ilahi. 2 Korintus 4 ayat 4, tolong bacakan. 2 Korintus 4 ayat 4, tolong bacakan. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil. Nah, jadi orang tidak percaya yang akan binasa ini tidak bisa percaya karena pikirannya dibutakan oleh ilah zaman ini. Oleh karena itu mereka tidak mengerti maknanya salib, itu dianggap bodoh gitu loh. Orang bodoh, orang disalib kok dipuja gitu kan. Dari zaman dulu sepanjang abad manusia yang tidak mendapat penerangan dari Roh Kudus akan bilang begitu. Ya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, yaitu kita yang percaya dan diselamatkan, itu adalah kekuatan Allah. Nah, kekuatannya gimana? Orang disalib tidak berdaya, kok kekuatan itu gimana? Ya kan? Dirinya sendiri tidak bisa menolong dirinya dari penyaliban, kok disebut kekuatan gimana? Nah, ini di sini ya. Karena ada tertulis ayat 19, aku akan membinasakan hikmat orang-orang berhikmat. Maksudnya, kata Allah, di dalam hal ilahi hikmatnya para filosof, para profesor, para orang berhikmat yang tinggi-tinggi itu tidak ada satupun yang dapat mencapai hikmatnya Allah ini. Binasa hikmat manusia ini. Tidak mampu untuk mencapai hikmat yang ilahi ini. Makanya dikatakan, aku akan membinasakan hikmat orang berhikmat dan kearifan orang-orang bijak akan melenyapkan. Siapapun mereka. Ketika berhadapan dengan Injil, pikiran mereka tidak mampu untuk mencapainya. Jadi akhirnya dia yang bodoh, bukan Injil yang bodoh. Orang ini yang bodoh. Terus, di manakah orang berhikmat? Nah, ini ditantang ini akhirnya. Di manakah ahli Taurat? Nah, ini ada dua. Orang berhikmat itu orang Yunani. Karena hikmat itu bahasa Yunaninya adalah Sophia. Orang yang sudah cinta hikmat artinya filosofia. Dari filosofia itu kita dapatkan kata filsafat, filosof. Nah, ini yang sedang dibicarakan adalah ahli pikirnya Yunani sama ahli pikirnya Yahudi, yaitu ahli Taurat. Maka dikatakan di sini, di manakah orang yang berhikmat? Orang Yunani maksudnya. Di manakah ahli Taurat? Orang Yahudi maksudnya. Di manakah pembantah dari dunia ini? Banyak pembantah itu dari dulu, yang bantah Injil itu banyak. Bukan hanya sekarang aja, itu dari dulu ya. Di manakah pembantah? Makanya dulu muncul bapak gereja yang namanya siapa? Para apologis. Contohnya Justinus Martir, contohnya Aristides dari Athena, contohnya itu ada bapak gereja yang namanya para apologis untuk menghadapi para pembantah-pembantah ini. Ya, dikatakan selanjutnya, di manakah para pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Dibalik sekarang. Ternyata apa Injil yang kamu anggap bodoh, ternyata kamu yang bodoh sehingga tidak mengerti maksud Injil ini, gitu loh. Ya, bukan Injilnya itu yang bodoh, kamu yang tidak bisa sampai, kamu yang bodoh, gitu maksudnya. Ya, terus oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya. Artinya dengan filsafat, dengan ilmu akademis, dengan kepandaian otak, dunia ini tidak dapat mencapai Allah. Sebab Allah itu jauh di atas hikmat apapun, jauh di atas kemampuan intelektual apapun, jauh di atas teori-teori filsafat apapun. Maka dikatakan dalam ayat ini, dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya.
Kalau mau mengenal Allah hanya berdasarkan teorimu, teologimu, kamu akan mumet sendiri, kamu akan disesatkan oleh otakmu sendiri. Sebab Injil itu untuk mengertinya harus mendapat penerangan dari yang ilahi. 1 Korintus pasal 12 ayat 3. Kita baca. 1 Korintus 12 ayat 3. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh. Nah, tak seorang pun dapat mengaku Yesus itu Tuhan selain oleh Roh Kudus. Bahkan Petrus pun mengaku Yesus itu Mesias sebagai Sang Kristus, Mesias. Itu harus mendapat penerangan dari Allah. Matius pasal 16 ayatnya yang ke-15, ayatnya yang ke-17. Matius 16 ayat 17. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, ketika Simon bin Yunus atau Petrus itu mengakui Yesus Mesias, Yesus mengatakan apa? Bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, tetapi Bapakku yang di surga. Jadi memahami Kristus itu bukan karena kepandaian seseorang. Boleh Anda pandai, tetapi Anda tidak akan mengerti Yesus. Kepandaian Anda makin menyesatkan pikiran Anda, menjauhkan Anda dari Kristus. Karena untuk mengerti Kristus harus mendapat penerangan dari Bapa. Untuk mengerti Kristus harus Roh Kudus yang bekerja. Untuk mengerti Kristus harus ada penerangan ilahi. 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Dia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Kita lihat, sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, itu merujuk pada Kejadian pasal 1 ayat 2 dan 3. Roh Allah melayang-layang dalam bumi dan gelap kan, gelap gulita menutupi samudera raya. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Ini yang dimaksud. Jadi dalam perjanjian lama, pada waktu Allah menciptakan dunia, Dia mengatakan dari dalam gelap terbitlah terang, maka terang itu jadi. Nah, Allah yang membuat terang dalam alam semesta ini pula dikatakan Ia juga yang membuat terang yang bercahaya di dalam hati kita. Nah, ini ada dua terang. Terang jasmani yang menerangi dunia, dan terang ilahi yang berasal dari terang yang tak terciptanya. Ya, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Jadi berdasarkan kesaksian kitab suci, pemahaman kita tentang Injil yang sebenarnya itu bukan karena kemampuan otak kita, atau teori akademis kita, atau filsafat kita, bukan. Kalau hanya terbatas itu, yang Anda ketemukan kebodohan Anda sendiri. Dan akhirnya Anda tidak bisa sampai pada kehebatan salib ini, berita salib ini. Kembali ke 1 Korintus ayat 21 tadi, pasal yang ke-1 ayat 21. Oleh karena dunia dalam hikmat Allah tidak mengenal Allah oleh hikmatnya, maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya. Oleh apa? Oleh kebodohan. Oleh apa yang dianggap orang dunia bodoh ini loh. Maka Allah berkenan menyelamatkan mereka yang percaya oleh kebodohan pemberitaan Injil.
Orang luar kata kita bodoh kan, Injil itu bodoh. Tapi justru kebodohan ini cara Allah untuk menyelamatkan kita. Sebab bukan Injilnya yang bodoh, otaknya orang itu yang bodoh, yang tidak mengerti Injil karena tidak diterangi oleh terang ilahi. Injil itu bukan karangan manusia, ini wahyu supernatural dari yang ilahi. Maka mengertinya pun harus melalui penerangan secara ilahi, bukan teorinya sendiri. Oleh karena itu mengapa kita menghormati para bapak gereja sih? Karena mereka lah yang telah mengalami penerangan-penerangan ini. Mereka yang menjelaskan itu. Ya, terus sekarang dijelaskan gimana sih bodohnya. Orang-orang Yahudi menghendaki tanda itu. Ya, kalau betul itu Yesus itu adalah Mesias, tandanya mana? Mujizatnya mana? Ya. Kok Mesias? Kalau Mesias menurut pikiran orang Yahudi kan, Mesias itu kan nanti keturunannya Daud, datang sebagai jenderal, menggerakkan orang Yahudi untuk berperang melawan orang Roma dan dikalahkan. Lah kok ini malah disalib sama orang Roma, itu bodoh itu. Nah gitu kan. Dari pemikiran bahwa Mesias itu akan menjadi jenderal yang melawan Romawi bersama orang Israel, ternyata malah itu disalib sama orang Roma. Wah, bertentangan dengan pikiran orang Yahudi. Maka mereka tidak bisa terima. Bodoh itu. Tandanya tidak ada. Ya, maka dikatakan orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang Yunani mencari hikmat apa? Filsafat. Dengan pikiran-pikirannya, teori-teorinya, macam-macam. Saudara, filsafatmu tidak laku kalau berhadapan dengan wahyu ilahi. Filsafat tidak akan membawa kita pada pengetahuan yang benar tentang Allah. Hanya kesucian hati yang membawa kita untuk dapat melihat kebenaran Allah. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 14. Ibrani pasal 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Nah, tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Bukan filsafat, bukan ilmu akademis yang membuat kita melihat Tuhan, tetapi kekudusan. Sebab Tuhan itu bukan makhluk ciptaan otak kita. Bagaimana kita mau taati Tuhan itu dengan otak kita? Mustahil. Sebab tanpa kekudusan tak seorang pun dapat melihat Tuhan, dapat mengerti Tuhan itu yang sebenarnya bagaimana. Hanya dengan batin yang suci. Sebab Allah itu bukan mainan otak. Allah itu Sang Maha Kudus itu sendiri. Selanjutnya, orang Yahudi menghendaki tanda dan orang Yunani mencari hikmat. Tetapi kami, para rasul, memberitakan Kristus yang disalib. Karena itu, inti ajaran kami bukan jenderal yang mengusir orang Romawi, bukan teori yang belit-belit tentang kebenaran. Inti pemberitaan kami adalah Kristus yang disalibkan. Intinya kekristenan itu, ya, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan. Ya, kenapa? Katanya Kristus artinya Mesias. Mesias itu kan raja putranya Daud. Seharusnya mengusir orang Romawi, kok malah mau disalibkan orang Romawi. Ya, itu jadi batu sandungan buat mereka. Makanya sampai sekarang orang Yahudi tidak percaya pada Kristus. Orang Yahudi sampai sekarang tidak percaya pada Kristus karena itu menjadi batu sandungan, tidak sesuai dengan teori mereka tentang apa Mesias itu. Mesias harusnya datang dengan kemenangan, dengan kegagahan, kok malah kalah
hukum dengan cara yang paling hina oleh musuhnya, hukum salib. Maka bagi orang Yahudi, Yesus ini sandungan. Betul? Dan untuk orang-orang bahkan Yahudi, suatu kebodohan. Orang kriminal kok dianggap sebagai juru selamat, gimana? Bodoh kamu itu. Makanya di Indonesia ini banyak orang menolak penyaliban Yesus karena mereka bermain dalam lapangan yang sama. Lapangan apa? Lapangan pemikiran yang tidak dicerahi. Menolak penyaliban itu, menganggap penyaliban itu kebodohan, sama dengan mereka. Ini akan terus begini, dunia akan terus begini. Sebab Injil tidak berubah, orang dunianya pun tidak berubah gitu. Maka cara melihat Injil akan begitu terus. Ya, terus. Ayat 23 tadi, untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, maksudnya dipanggil apa? Dipanggil untuk percaya pada Kristus. Baik orang Yahudi maupun orang-orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Gimana? Kok Kristus kekuatan Allah itu gimana? Iyalah, kita jangan berhenti pada salibnya. Berhenti, tapi harus berlanjut. Apa sih yang terjadi pada salib ini? Yesus mati. Betul? Tapi dia tidak terus mati. Dia bangkit. Nah, kebangkitannya ini dia katakan, Yesus bangkit itu dikatakan begini oleh dia sendiri. Kita baca Yohanes pasal 10 ayat 17-18. Yohanes 10 ayat 17-18. Tolong bacakan. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Bapa mengasihi aku, oleh karena aku memberikan nyawaku. Kalau dia memberikan nyawa artinya apa? Mati. Untuk menerimanya kembali. Menerima nyawa itu kembali artinya apa? Hidup lagi. Terus? Tidak seorang pun mengambilnya. Nah, tidak seorang pun yang mengambil nyawa itu. Bukan Allah yang ngambil, bukan malaikat yang ngambil, bukan setan yang ngambil, bukan dosa yang ngambil. Jadi kalau kita mati karena dosa, ya, kalau Yesus mati bukan karena tidak ada yang ngambil. Teruskan. Melainkan aku memberikannya menurut kehendak. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku. Jadi Yesus mati karena apa? Ya karena kehendaknya. Dia berkehendak untuk mati. Nah kalau dia berkehendak untuk tidak mati bisa enggak? Ya bisa, berarti dia dengan kehendaknya saja dia mampu untuk mati, dia mampu untuk hidup sekehendak dia. Kalau kita bisa enggak? Saudara-saudara, nanti saya jam 3 mati, itu mati betul, itu bisa enggak saya bilang gitu? Nanti jam 5 saya bangkit, loh saudara, bisa enggak saya begitu? Enggak bisa, enggak ada orang begitu itu. Hanya Yesus yang bisa begitu. Jelas? Terus? Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambil. Nah, aku berkuasa memberikannya. Kita memberi nyawa, memberikan nyawa tadi berarti berkuasa untuk mati menurut kehendaknya. Dan berkuasa untuk mengambilnya, berarti berkuasa untuk hidup lagi. Berarti Yesus itu berkuasa atas hidup dan mati gitu loh, oleh kehendaknya. Hebat dah ini. Ada nggak manusia seperti itu? Oleh karena itu salib itu bagi kita adalah kuasa Allah. Di dalam penyaliban Yesus ini kuasa Allah dinyatakan. Yesus adalah manifestasi dari kuasa Allah itu.
itu yang bagi orang Yahudi merupakan sandungan, bagi kita merupakan kemuliaan. Ya, yang bagi orang Yahudi itu suatu kebodohan, bagi kita itu hikmat tertinggi. Ternyata Yesus itu bukan yang dipikir oleh manusia, seperti yang dipikir manusia. Jelas? Maka dikatakan selanjutnya, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi adalah maupun orang bukan Yahudi, 24, Kristus adalah kekuatan Allah. Sudah kita lihat kekuatan Allah ya, melalui bangkit. Dan hikmat Allah. Nah, ini hikmatnya gimana? Hikmat di sini artinya dia menjadi sumber cara kita memandang kehidupan. Pertama, kalau Yesus itu mati lalu bangkit lagi dan tidak mati lagi. Dan dia mengatakan matinya bukan karena disuruh siapa-siapa, tapi karena kehendaknya sendiri. Dan dia menyatakan dengan pernyataan ini bahwa dia itu berkuasa atas hidup dan mati. Padahal kalau menurut agama secara umum yang berkuasa atas hidup dan mati itu siapa? Allah. Menurut agama secara umum yang berkuasa atas hidup dan mati adalah Allah. Lah melalui kebangkitannya ini Yesus membuktikan dirinya berkuasa atas hidup dan mati. Berarti dia menunjukkan diri sebagai apa? Allah. Nah ini hikmat yang pertama. Oh, ternyata orang disalib ini tidak mati digantung gitu. Akhirnya bangkit dan menyatakan matinya bukan karena siapa-siapa. Berarti kalau gitu dia ini Allah. Nah, yang pertama. Tapi waktu hidupnya kok nyembah Allah juga. Siapa dia ini? Apa ada dua Allah? Bukan. Dia Allah karena dia firman-Nya Allah. Nah itu Yohanes 1 ayat 1. Hikmat yang kedua muncul di situ. Oh, dia hikmatnya Allah. Loh kok Allah kan roh? Lah dia wujudnya manusia. Lah kok bisa? Oh, kalau gitu dia adalah firman yang menjadi manusia. Lah itu hikmat yang ketiga muncul. Loh, untuk apa ya firman Allah jadi manusia? Oh, kalau begitu berarti waktu alam kita manusia tujuannya supaya manusia itu menyatu dengan Allah, maka firman-Nya turun jadi manusia. Itu hikmat yang keempat. Loh, kalau gitu mengapa dia harus mati dan hidup lagi? Oh, itu menunjukkan bahwa Allah itu sebenarnya tidak menghendaki kematian. Kematian harus dilenyapkan. Yang bisa menyalakan firman-Nya. Itulah akhirnya penyaliban Yesus itu menjadi hikmat yang dapat membuat cara kita pikir tentang realita berbeda. Tentang diri kita dan tentang Allah. Loh, kalau Yesus itu adalah firman-Nya Allah, berarti dia satu dengan Allah. Nah, disitulah akhirnya timbul pemahaman Tritunggal itu karena kebangkitan ini. Makanya kebangkitan penyaliban Yesus itu akhirnya menjadi hikmat, menjadi filsafat baru. Kalau mau dikatakan filsafat itu bukan filsafat sih, ini pewahyuan di dalam kita memahami tentang kehidupan, di dalam kita menghadapi tujuan kita hidup, di dalam kita memahami siapa Allah itu. Injil yang bodoh atau pikiran orang itu yang sempit? Injil yang bodoh atau pikiran orang itu yang jongkok? Enggak, Injil tidak bodoh. Hanya orang yang tidak diterangi oleh terang ilahi, tidak ngerti maknanya, jadi bodoh. Bodoh-bodohkan yang pinter itu kan kayak anak TK membodoh-bodohkan seorang mahasiswa gitu. Ngerti ini ya? Terus sebab ayat 25, yang bodoh dari Allah, maksudnya Injil tadi yang dia sebut tadi, lebih besar hikmatnya. Yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Sepandai-pandainya kamu
kamu jangan mendapik dada. Allah itu maha berhikmat, gitu kan? Pinteranmu apa saya dibanding Allah? Injil itu bukan karangan manusia, bukan karangan Paulus. Bagaimana Paulus dapat pikiran seperti ini? Dia juga manusia. Dia memang diilhami oleh yang ilahi, gitu loh, sehingga mendapatkan pemikiran yang dalam ini. Ya, sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah itu kan lemah kan, disalib tidak apa-apa itu kan, sampai dia ejek-ejek, Tuhan kok disalib, Tuhan kok pakai cawat, Tuhan kok macam-macam. Itu pikiranmu yang bodoh, bukan Injilnya. Bukan kelemahan yang nampak pada wahyu Allah di dalam Yesus ini. Tidak. Yang lemah dari Allah, Tuhan kok disalib, gitu kan? Tuhan kok telanjang waktu disalib. Itu ya ejek-ejekan, itu bukan orang bodoh, gitu loh. Yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Kamu bisa mati bangkit lagi. Yang olah-olah itu. Tapi Kristus mati, bangkit lagi. Dan itu kekuatan yang luar biasa, ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kematian. Tidak ada. Ada dongeng-dongeng kan, di dongeng-dongeng Cina zaman dulu gitu, ada raja-raja ingin hidup kekal, dicari ke hutan obat yang bisa membuat orang jadi kekal. Cari ketemulah akar namanya ginseng, katanya itu untuk apa? Untuk hidup kekal. Ya nanyanya orang minum ginseng. Waktu saya di Korea saya sering minum ginseng, ya nanti pasti mati juga. Di budaya Jawa itu ada tokoh yang tidak mau mati sampai bertapa. Budaya Jawa, budaya Sunda ya, banyak yang punya, yang ada cerita wayangnya itu. Diberi dewa kepala 10, namanya Rahwana. Dasa muka, wajah 10 katanya. Maksudnya supaya desa mati karena kepala 10, ya ternyata mati juga, ketemu Roma bahwa dipanas satu-satu kepalanya mati gitu loh. Jadi keinginan ada tapi kemampuan tidak ada. Semua orang ingin tidak mati, toh nyatanya mati semua. Hanya Yesus yang dapat mengalahkan kematian. Lebih kuasa mana dari semua itu? Maka dikatakan di sini, apa yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ya, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Jadi orang-orang Korintus waktu dipanggil itu, waktu itu menurut ukuran manusia tidak banyak orang bijak, ya orang biasa kan yang dipanggil. Ada budak, ada apa ya? Tidak banyak orang berpengaruh. Namanya budak, pengaruhnya apa? Tidak banyak orang yang terpandang, yalah, bukan yang erat ya. Tetapi apa yang bodoh dari dunia dipilih Allah untuk mempermalukan orang-orang yang berhikmat. Ajaran yang tadinya hanya diikuti orang-orang kelas rendahan yang dianggap bodoh, itu bisa mengalahkan kekuasaan Romawi tanpa pedang. Bisa mengalahkan kerajaan Romawi tanpa perang. Hanya dengan beritanya yang diberitakan oleh orang-orang yang tidak punya pengaruh ini. Kalau gitu membuktikan memang Injil itu kuasa mengubah dunia. Ini datanya itu mengubah macam-macam ya, mengubah cara pikiran orang. Dan apa yang lemah bagi dunia, ya orang-orang Buddha itu kan lemah semua. Dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Saudara, kita yang percaya pada Kristus, kita harus yakin ada kekuatan yang bukan kekuatan duniawi yang diberikan di dalam kita. 1 Yohanes 4 ayat 4. Kamu berasal dari Allah, anak-anakku, dan kamu telah mengalahkan nabi-nabi palsu itu, sebab roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia. Sebab roh yang ada dalam kamu lebih besar
daripada roh yang ada di dalam dunia. Ini dunia nggak bisa lihat, saudara. Dunia nggak bisa lihat bahwa ada kekuatan yang bukan kekuatan ciptaan yang ada di dalam diri orang percaya. Makanya gereja itu makin dibabat, makin merambat gitu. Makanya di zaman dulu dikatakan darah para martir adalah benih dari gereja. Kalau gereja makin dibiarkan, orangnya makin duniawi, kuasa itu hilang. Tapi kalau gereja makin dianiaya, kekuatan itu akan muncul dalam diri orang itu, kan orang itu makin berdoa, makin sungguh-sungguh gitu kan, sehingga kuasa itu akan bekerja. Jangan aniaya gereja, itu akan bertumbuh nanti. Makanya dalam kehidupan kita juga, ketika kita mendapatkan kesusahan, kita mendapatkan kesulitan dalam kehidupan, ingat di dalammu ada kekuatan yang mengalahkan dunia ini. Makanya jangan cepat putus asa ketika menghadapi kesulitan dalam kehidupan. Allah memberikan kuasa yang tidak bisa dilihat oleh mata. Dan kalau kita hidup betul-betul dengan Allah, dalam keadaan kita terjepit, pasti diberi jalan keluar. Memang harus dilewati, masa-masa sulit itu harus dilewati, tapi kemenangan selalu pada akhirnya. Kemenangan melawan semua itu akan menjadi efek dan dampaknya. Karena yang kita percaya adalah Tuhan yang telah menjadi manusia yang kelihatannya lemah, tetapi dalam kelemahannya itu justru menunjukkan kekuatan itu. Dan ini harus menjadi prinsip kita ketika kita menghadapi kesulitan kehidupan. Sulit apapun, kita tahu bahwa Kristus telah mengalahkan dunia ini. Yohanes 16 ayat 33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Dalam dunia kamu mengalami penganiayaan, ya, penganiayaan ekonomi, penganiayaan rumah tangga, penganiayaan apapun penganiayaan bentuknya. Tapi ingatlah, aku telah mengalahkan dunia. Ini yang Kristus ingin kita ingat terus, dan ini intinya berita salib. Salib adalah kekuatan Allah. Dan kalau kita berpegang pada salib Yesus ini, makanya kita perayakan ini, kita akan menemukan kekuatan itu demi kekuatan. Jangan takut menghadapi kehidupan. Kristus telah mengalahkan dunia melalui salibnya. Pegang salib itu, percaya pada salib itu. Kita diajak, silahkan kamu mengejek, tapi baru nyaho nanti. Ketika kamu dipaksa untuk berlutut di depan Yesus. Sekarang kamu ejek, kamu kata macam-macam. Baca Filipi 2 ayat yang ke-11. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Mulai ayat 10 dah. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit. Nah, bertekuk lutut segala yang di langit, maksudnya semua malaikat dan semua alam roh. Terus, dan yang ada di atas bumi, yaitu semua manusia, dari etnis mana, dari negara mana, dari budaya mana, dari agama mana, tidak peduli. Pada akhirnya semuanya akan bertekuk lutut di kaki Yesus, dan yang ada di bawah bumi. Itu alam setan. Nanti dikalahkan. Terus, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan. Nah, kamu akan dipaksa kalau sekarang kamu menolak menyebut Yesus Tuhan, menjelek-jelekan Dia, baru nyaho nanti. Ketika Dia datang, kamu mau atau tidak mau dipaksa berlutut di bawah kakinya. Mau tidak mau, lidahmu akan mengatakan Yesus adalah Tuhan. Sekarang boleh berbangga. Nanti kamu akan dipaksa untuk mengatakan Yesus adalah Tuhan.
Oleh karena itu ketika kita diejek, tentang salib, tentang apa, doakan saja orang itu. Nggak usah dibenci. Karena mereka belum diterangi. Siapa tahu orang itu akan diterangi suatu saat. Dan akhirnya datang pada pengetahuan kepada Yesus dan menerima keselamatan sebagaimana kita menerima di dalam Dia. Jelas itu ya? Kiranya Tuhan berkati kita semua. Selamat merayakan pengangkatan salib atas nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin.